remaja yang bersumber dari artikel jurnal, minimnya literatur di era digital remaja usia 12 sampai 18 tahun yang ditulis oleh Tranggono, Syafa Nurkobianiswan, Purwasi Diansiwi, Yasmin Nuwara Khalisa, Risma Suryatun Nasihat. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung menjelaskannya. Jadi, artikel jurnal ini membahas tentang rendahnya minat literasi di kalangan remaja berusia 12 hingga 18 tahun di era digital ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memang memberikan banyak kemudahan, terutama dalam mengakses informasi. Namun, di sisi lain, kemudahan ini membuat remaja lebih tertarik bermain gadget daripada membaca buku. Hal ini diperkuat dengan data dari UNESCO yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua terbawah dalam hal literasi di dunia. Salah satu penyebab utama rendahnya minat baca dalam kemudahan akses internet yang membuat remaja lebih sering menggunakan sosial media atau menonton video daripada membaca. Selain itu, kurangnya fasilitas membaca yang nyaman dan menarik bagi remaja turut memperburuk situasi ini. Perpustakaan yang ada di sekolah seringkali tidak menarik, koleksi bukunya terbatas, dan metode pembelajaran yang monoton membuat siswa semakin malas untuk membaca. Masalah ini tidak hanya datang dari lingkungan sekolah juga, dari sisi keluarga. Banyak orang tua yang kurang memberikan pemahaman tentang pentingnya membaca, ditambah lagi dengan faktor ekonomi yang membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk membaca dan membeli buku. Akibatnya para remaja menjadi kurang kreatif, sulit memahami ilmu pengetahuan, serta rentan terpengaruhi informasi digital. Bahkan dampaknya bisa lebih besar dari itu, seperti sulitnya beradaptasi di lingkungan sosial hingga berkurangnya kontribusi terhadap pembangunan negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya lanjutkan ke slide saya. Selanjutnya, dampak negatif di era digital terhadap literasi remaja. Era digital membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk cara kita mengakses informasi. Remaja yang seharusnya berada pada masa emas dalam pengembangan diri justru terjebak dalam ketergantungan pada gadget. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain media sosial, menonton video, atau bermain game daripada membaca buku. Hal ini menyebabkan menurunnya minat baca yang berdampak pada beberapa aspek, seperti kurangnya kemampuan berpikir kritis, yaitu tanpa kebiasaan membaca, remaja sulit mengembangkan cara berpikir kritis dan analisis. Yang ketiga, rendahnya pemahaman ilmu pengetahuan. Dengan sedikit membaca, remaja kurang memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru penting untuk masa depan mereka. Yang keempat, sulit beradaptasi di lingkungan sosial, yaitu keterbatasan pengetahuan membuat remaja sulit dalam bersosialisasi dan berkomunikasi di lingkungan sosial atau di lingkungan sekitar. Yang kelima, potensi sumber daya manusia yang optimal, yaitu generasi muda adalah aset bangsa. Rendahnya literasi menyebabkan hilangnya potensi besar dalam mendukung kemajuan negara. Baik, saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan penyebab rendahnya minat baca. Yang pertama itu faktor internal sekolah. Perpustakaan sekolah sering tidak menarik, koleksi buku yang terbatas, dan jarangnya diadakan kegiatan literasi seperti diskusi atau bedah buku. Guru pun kurang kreatif,
dalam mendorong siswa untuk gemar membaca. Yang kedua adalah faktor eksternal. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung kebiasaan membaca, ekonomi yang tidak memungkinkan membeli buku, serta dominasi gadget membuat anak-anak lebih tertarik pada hiburan digital. Yang ketiga, akses bahan bacaan terbatas. Di beberapa daerah, khususnya wilayah terpencil, fasilitas dan bahan bacaan yang memadai masih sangat minim. Baik, saya serahkan ke solusi dan inovasi yang diusulkan. Menulis jurnal ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi, yaitu pembangunan microlibrary atau perpustakaan kecil yang dirancang agar lebih nyaman dan menarik untuk remaja. Konsep microlibrary ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, desainnya menarik dan nyaman. Bangunan microlibrary dirancang dengan filosofi yang bentuk buku yang terbuka, desainnya modern namun tetap sederhana dan ramah lingkungan. Kedua, fasilitas pendukung kreativitas. Selain sebagai tempat membaca, microlibrary dilengkapi dengan ruang diskusi, ruang belajar kelompok, hingga tempat pengembangan UMKM untuk masyarakat sekitar. Yang ketiga, akses mudah dan terjangkau. Lokasi perpustakaan dirancang agar mudah dijangkau remaja, terutama di daerah yang minim fasilitas literasi. Yang keempat, pengembangan program literasi. Tidak hanya menyediakan buku, microlibrary juga akan menjadi pusat kegiatan literasi seperti pelatihan menulis, bedah buku, diskusi ilmiah, dan workshop kreatif. Selanjutnya saya serahkan. Strategi penguatan literasi. Untuk mendukung keberhasilan program ini, beberapa strategi perlu diterapkan. Yang pertama, edukasi keluarga, di mana orang tua perlu diedukasi tentang pentingnya membiasakan anak membaca sejak dini. Yang kedua, optimalisasi peran sekolah, di mana sekolah harus lebih aktif mengadakan program literasi dan memperbaiki fasilitas perpustakaan. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung keberadaan microlibrary. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi positif, di mana gadget dan internet dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi, misalnya melalui e-book atau aplikasi edukasi. Selanjutnya saya persilahkan materi selanjutnya. Harapan ke depan. Dengan dibangunnya microlibrary dan dilaksanakan di berbagai program literasi, diharapkan minat baca remaja dapat meningkatkan. Mereka diharapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kritis, kreatif, dan memiliki wawasan luas. Perubahan ini diharapkan dapat membawa dampak positif lagi bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Jadi itulah tadi hasil diskusi kami dari pengumpulan informasi dari jurnal yang berjudul Minimnya literatur di era digital pada remaja usia 12 sampai 18 tahun.